Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan saya, Ibu Ida Julianti. Ibu adalah guru marketing. Di kelas kalian, Ibu akan berjumpa selama 1 tahun. Untuk pelajaran marketing, kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis pasar. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hakikat pasar, menganalisis jenis-jenis pasar, membedakan jenis-jenis pasar, menjelaskan peran pasar bagi perekonomian, dan menyebutkan kelebihan dan kekurangan salah satu jenis pasar. Untuk pertama, marilah kita bahas mengenai hakikat pasar. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya tidak lepas dari adanya pasar, yaitu suatu tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam kebutuhan hidup. Akan tetapi, kini pengertian pasar tidak lagi sesederhana itu, melainkan telah berkembang lebih luas. Bahkan peranannya pun sangat besar dalam kemajuan perekonomian. Pengertian pasar dan cara terbentuknya pasar. Awalnya, pengertian pasar selalu dibatasi oleh anggapan bahwa ketika bertransaksi atau melakukan penawaran dan permintaan, penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Seiring perkembangan teknologi, kini pembeli dan penjual tidak harus berada di tempat yang sama. Penjual dan pembeli tetap bisa bertransaksi walaupun berada di tempat yang berbeda, bahkan berjauhan. Karena untuk bertransaksi, mereka dapat melakukannya melalui telepon, internet, atau dengan surat. Oleh karena itu, pengertian pasar telah berkembang lebih luas, yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Jadi, pengertian pasar secara umum adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi jual beli. Nah, setelah memahami pengertian pasar tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada 4 syarat terbentuknya pasar yang harus dipenuhi secara bersamaan. Syarat-syarat tersebut: 1. Terdapat penjual. 2. Terdapat pembeli. 3. Barang atau jasa yang diperjualbelikan tersedia. 4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian sekarang kita bahas apa sih peran pasar bagi perekonomian. Yang pertama, peran pasar dalam kegiatan produksi. 1. Memberikan informasi jenis barang yang paling laku di pasar. 2. Menjawab pertanyaan untuk siapa barang diproduksi. 3. Menyediakan bahan baku bagi kegiatan produksi. 4. Menjadi sarana terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah peran pasar dalam kegiatan distribusi. Pasar berperan sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan distribusi. Distribusi yang lancar berpengaruh positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian akan jauh dari gejolak kenaikan harga karena distribusi barang di pasar lancar tanpa gangguan. Efek positif berikutnya adalah rendahnya tingkat inflasi. Yang ketiga, peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Pasar berperan sebagai penyedia alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Adanya pasar membuat barang konsumsi bisa ditemukan lebih mudah, dan ini berpengaruh bagi perekonomian. Barang konsumsi yang mudah ditemukan membuat perekonomian berjalan lebih baik. Harga barang pun akan lebih stabil karena barang sangat mudah ditemukan di pasar. Nah, itulah
peran pasar bagi perekonomian. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis pasar. Ada apa saja pasar itu? Yang pertama, pasar ditinjau dari ruang lingkupnya. 1. Menurut yuridis, pasar adalah tempat atau bursa bagi saham-saham diperjualbelikan. Kedua, menurut pedagang, pasar adalah suatu lokasi atau tempat bagi produk-produk diterima, dipilih, disimpan, dan dijual. Yang ketiga, menurut manajer, pasar adalah tempat atau letak geografis, kota atau desa bagi manajer untuk memutuskan tentang distributor, produk yang dijual, periklanan, salesman. Yang keempat, menurut ahli ekonomi, pasar adalah semua orang atau kelompok yang memiliki perhatian, baik real maupun potensial terhadap suatu produk atau golongan produk. Yang kelima, menurut pemasar, pasar adalah semua orang, kelompok usaha, lembaga perdagangan, atau cenderung untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang selanjutnya, pasar ditinjau dari motif beli dari pelanggan. Di sini ada 5 pasar. Yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli barang-barang dan jasa untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Jadi barang-barang tersebut dikonsumsi oleh pembeli. Ada 4 O yang akan timbul dalam pasar konsumen. O pertama adalah objek pasar konsumen ialah barang dan jasa konsumsi. Yang kedua, objektivitas pasar konsumen ialah ingin terpenuhinya kebutuhan dan keinginan merasakan kepuasan. O yang ketiga adalah organisasi pasar konsumen ialah orang-orang yang termasuk dalam golongan pasar konsumen. Setiap pembelian dapat dilakukan oleh salah satu atau beberapa golongan. O yang keempat adalah operasi pasar konsumen, yaitu cara yang akan dipakai konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yang kedua adalah pasar produsen atau pasar industri. Pasar yang terdiri atas individu-individu dan organisasi-organisasi yang memerlukan barang-barang dan jasa-jasa untuk diproses atau diproduksi lebih lanjut dan kemudian dijual atau disewakan. Itulah yang disebut dengan pasar produsen atau industri. Barang-barang yang dibeli ditujukan untuk memperlancar usaha. Nah, ada 4 O yang akan timbul dalam pasar produsen. O yang pertama yaitu objek pasar produsen adalah bahan dasar dan komponen-komponen, barang modal, dan jasa industri. O yang kedua adalah objektivitas pasar produsen yaitu untuk diproses lagi atau untuk membantu memperlancar usahanya dengan tujuan mendapatkan laba. O yang ketiga adalah organisasi pasar produsen, ialah orang-orang atau departemen-departemen yang turut berperan dalam pembelian, yaitu inisiator, influencer, decider, dan user. O yang keempat adalah operasi pasar produsen, yaitu cara pembelian secara keseluruhan atau sebagian, serta berusaha mempertemukan keinginan pembeli dan penjual. Nah, kemudian sekarang kita bahas pasar penjual atau pedagang perantara. Pasar penjual atau pedagang perantara adalah pasar yang terdiri atas individu-individu dan organisasi yang biasanya disebut perantara penjualan atau distributor yang memerlukan barang-barang untuk dijual lagi dengan tujuan memperoleh laba. 4 O yang timbul dalam pasar penjual. Yang pertama, objek pasarnya adalah barang untuk dijual lagi dan barang atau jasa untuk operasinya. 2. Objektivitas pasar, yaitu ingin mendapatkan laba dari usahanya. 3. Organisasi pasarnya itu bagian pembelian.
orang-orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Yang keempat adalah operasi pasar, yaitu melalui penyedia atau produsen yang paling baik. Yang keempat, pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor, dan instansi lainnya. Ada 4 O yang timbul dari pasar pemerintah. Pertama, objek pasar pemerintah adalah barang dan jasa, antara lain untuk keperluan di bidang pertahanan, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan umum, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, objektivitasnya adalah kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasinya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah. Dan yang keempat, operasinya adalah penawaran terbuka dan memilih pasar secara terbuka. Kemudian yang kelima adalah pasar internasional. Adalah pasar yang meliputi beberapa atau semua negara di dunia. Tujuan pembelian dalam pasar ini ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi atau rumah tangga, mendapatkan laba dengan menjual lagi barang-barang tersebut, serta menyewakan atau memproses lebih lanjut barang tersebut dan melayani kepentingan umum. 4O dalam pasar internasional. Yang pertama, objek pasarnya adalah barang dan jasa konsumsi dan industri. Objektivitasnya adalah terpenuhinya hidup seseorang atau sekelompok warga negara untuk mendapatkan laba dengan menjual lagi, menyewakan, atau diproses menjadi barang lain. Organisasi pasarnya individu, pembeli rumah tangga, pembeli industri, lembaga pemerintah, dan pedagang. Operasi pasar yang dilakukan oleh pembeli pasar atau negara tertentu melalui prosedur perdagangan internasional. Selanjutnya pasar ditinjau dari klasifikasinya. Pertama ada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai adanya transaksi jual beli secara langsung. Biasanya terjadi proses tawar-menawar, adanya bangunan yang terdiri dari beberapa toko, serta los dasaran terbuka. Pasar tradisional ini biasanya menjual kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pasar modern. Pasar ini tempat bertransaksinya antara penjual dan pemberi. Tidak ada proses tawar-menawar, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum pada barang atau barcode. Harga sudah ditentukan oleh perusahaan dengan harga tetap. Kadangkala perusahaan memberikan diskon atau potongan harga dengan maksud untuk menarik calon pembeli. Pasar modern pelayanannya dilakukan secara mandiri tanpa bantuan petugas penjualan. Barang-barang yang diperjualbelikan pasar modern berupa bahan makanan, fashion, dan sebagainya. Contoh pasar modern di Indonesia, Toserba Department Store. Kemudian pasar ditinjau dari penyelenggaraannya. Jadi ini yang menjadi titik fokus adalah waktu penyelenggaraan dalam melakukan kegiatan jual beli. Itu dapat dibedakan dari pasar harian, itu dilakukannya setiap hari. Pasar mingguan dilakukan setiap minggu. Pasar bulanan dilakukannya sekali dalam sebulan. Pasar tahunan dilakukannya sekali dalam setahun. Kemudian pasar temporer, yaitu pasar yang diadakannya hanya sewaktu-waktu atau tidak menentu. Kemudian ada pasar ditinjau dari luas jangkauannya. Pertama, pasar lokal atau setempat. Artinya pasar yang dalam kegiatan jual beli produknya pada daerah tertentu tempat produk itu dihasilkan. Yang kedua, pasar daerah. Pasar daerah itu adalah pasar yang kegiatan jual beli produknya pada daerah tertentu tempat produk itu dihasilkan. Kemudian pasar lokal, pasar yang melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Pasar nasional, pasar yang melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Pasar internasional, pasar yang jangkauannya seluruh dunia, yaitu pasar kegiatan jual beli produk dari negara-negara di seluruh dunia. Kemudian pasar ditinjau dari wujudnya, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli secara langsung.
Produknya dapat dilihat dengan kasat mata. Penjual dan pembeli dapat dengan mudah dibedakan. Kemudian pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang tempat atau lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung di pasar ini, tetapi dalam kegiatannya biasanya dilakukan melalui internet, telepon, dan lain-lain. Pasar abstrak ini barang yang diperjualbelikannya tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi umumnya melalui selebaran seperti brosur, koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian pasar ditinjau dari barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjual barang-barang yang langsung dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua adalah pasar barang produksi, yaitu pasar yang menjual barang-barang yang perlu diproses lebih lanjut. Nah, itulah anak-anak materi mengenai menganalisis pasar, mengenai hakikat atau pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Demikianlah penjelasannya. Sampai bertemu kembali di hari yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.